Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mulia Ihsan dengan NPM 10070320114. Di sini saya akan memaparkan tugas besar mengenai pengaruh kapasitas infiltrasi pada pemanfaatan peruntukan lahan terhadap bencana banjir Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Selanjutnya ada daftar isi, pendahuluan, tinjauan teori, pembahasan, dan kesimpulan. Lanjut kepada pendahuluan, latar belakang. Infiltrasi adalah proses masuknya air, baik air hujan, irigasi, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam tanah. Adapun infiltrasi atau resapan air ini dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dan berpotensi bencana banjir apabila tidak memenuhi standar dan juga tidak terdapatnya keseimbangan. Lalu, perencanaan pada pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui resiko kebencanaan banjir dan juga kapasitas infiltrasi terhadap peruntukan lahan dari perumahan Cibenying Permai. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi peruntukan lahan pada kapasitas infiltrasi di perumahan Cibenying Permai. Yang kedua, berapa luasan kapasitas infiltrasi yang tersedia pada perumahan Cibenying Permai. Yang ketiga, apakah peruntukan lahan di perumahan Cibenying Permai sudah cukup untuk mencegah bencana banjir? Lalu ketujuan penelitian, tujuannya dilakukan penelitian ini yaitu untuk melakukan observasi dan analisis terhadap kondisi peruntukan lahan dan mengetahui apakah peruntukan lahan dari perumahan Cibenying Permai, Kelurahan Cigadung sudah cukup atau belum terhadap resiko kebencanaan banjir. Adapun sasaran untuk mengetahui bagaimana kondisi peruntukan lahan pada kapasitas infiltrasi di perumahan Cibenying Permai. Yang kedua, untuk mengetahui berapa luasan kapasitas infiltrasi yang tersedia pada perumahan Cibenying Permai. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah peruntukan lahan di perumahan Cibenying Permai sudah cukup untuk mencegah bencana banjir. Lalu untuk ruang lingkup wilayah, yang pertama ada wilayah studi makro, di mana dapat dilihat warna hijau merupakan Kota Bandung dan juga warna biru yang merupakan Kelurahan Cigadung. Apabila diperbesar, yaitu Kelurahan Cigadung, terdapat juga lokasi pengamatan yaitu perumahan Cibenying Permai. Selanjutnya ada ruang lingkup studi mikro, terdapat batas administrasi, titik pengamatan, dan juga ada bangunan yaitu perdagangan dan jasa dan permukiman, dan ada ruang terbuka hijau. Masuk terhadap tinjauan teori. Yang pertama yaitu kapasitas infiltrasi. Adapun kapasitas infiltrasi ini tergantung berbeda-beda dari peruntukan lahan dan juga dari faktor fisik seperti tekstur tanah, jenis tanah, dan penggunaan lahan yang menyebabkan berpengaruh terhadap laju infiltrasi. Adapun diperlukannya ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau, yaitu bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman dan juga tumbuh secara alamiah ataupun disengaja. Lalu pada pasal 29 disebutkan bahwa proporsi dari ruang terbuka hijau paling sedikit itu 30%. Lalu pada penelitian ini, penggunaan lahan untuk perlindungan sumber daya air tanah di Kelurahan Cigadung, khususnya perumahan Cibenying Permai, apakah sudah cukup atau belum terhadap menangani kebencanaan banjir yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang luasan RTH yang harus kurang-kurangnya 30%. Lalu terdapatnya laju infiltrasi dapat dilihat dari rumus, yaitu volume air yang diserap tanah dibagi waktu. Pada analisis yang dilakukan menggunakan single rain inflometer dari botol pristine yang diuji sebanyak 50 mm dan menganalisis waktu yang diserap oleh air tanah. Lalu ada kebencanaan banjir. Banjir merupakan tidak tertampungnya air dari runoff atau infiltrasi yang menggenang. Adapun ruang terbuka hijau untuk menangani pengendalian bencana banjir, yaitu sekurang-kurangnya 30% yang dibutuhkan dari ruang terbuka hijau. Lalu ada pembahasan mengenai materi. Yang pertama ada analisis data yang telah dilakukan mengenai data analisis pribadi dari kondisi cuaca dan juga kondisi lingkungan dari lubang. Terdapat volume tabung, yaitu volumenya dengan rumus VR kuadrat T dengan hasil yaitu 0,225125 liter. Lalu terdapat laju infiltrasi, yaitu volume air diserap tanah dibagi waktu. Untuk lokasi pertama 0,000396 liter per second, lokasi kedua 0,005 liter per second, lokasi ketiga 0,000510 liter per second.
Lalu ada pembahasan mengenai data. Pada praktikum yang telah dilakukan apabila konversi dari hasil analisis terdapat 1428 mm per jam, lalu ada 1800, lalu ada 1836 mm per jam. Apabila dilihat dari klasifikasi dari US Conservation bahwa Kecamatan Cibenying Permai dari laju infiltrasi yaitu sangat cepat. Lalu apabila dari jenis tanah merupakan Eutric Cambisol dari perumahan Cibenying Permai dengan laju infiltrasi yang baik dan jenis penyerapan yang baik. Lalu ada pembahasan mengenai luas wilayah dari perumahan Cibenying Permai itu 9,757 hektar. Ada luas terbangun dari perdagangan dan jasa dan juga permukiman 5,288 hektar. Ada luas ruang terbuka hijau sebesar 1,525. Adapun pada RTH sebesar 1,525 yaitu hanya terdapat 15,6% dari luas wilayah dan juga masih perlu penambahan luasan karena belum memenuhi standar dari sekurang-kurangnya 30% untuk mencegah kebencanaan banjir. Lalu ada dokumentasi kegiatan mengenai pengamatan pertama, kedua, dan ketiga, lalu ada potret mengenai ruang terbuka hijau. Lalu ada kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan pada praktikum kali ini mengenai analisis untuk mengetahui klasifikasi dari kapasitas infiltrasi, mengetahui luasan, dan juga mengetahui laju infiltrasi pada perumahan Cibenying Permai yaitu sebanyak 15,7% dari total luasan yang menandakan bahwa kurangnya memenuhi dari standar menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan itu juga menunjukkan bahwa kurangnya masih rawan terhadap kebencanaan banjir. Adapun saran dan masukan terhadap pemerintah dan masyarakat agar bisa mengantisipasi dari risiko kebencanaan banjir seperti penambahan vegetasi ataupun penambahan daerah resapan air seperti ruang terbuka hijau atau vegetasi dari pinggir bahu jalan, halaman rumah yang dapat mengantisipasi untuk risiko kebencanaan banjir dari perumahan Cibenying Permai, Kelurahan Cigadung, Kota Bandung. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.